لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد ومن والاه. أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin yang saya muliakan, dalam 10 menit ke depan saya akan menyampaikan khutbah dengan judul sabar dalam doa. Sebagai pijakan saya sampaikan surat Maryam ayat 1 sampai 4. Kaf ha ya ain shad dzikrul rahmati rabbika abdu Zakaria in nada rabbahu bida hafiya qala rabbi inni wa kana inni ta'ala si sayyiba walau kata itu kita rabba sakiyya kaf ya ain shad. Yang bicara ini adalah penjelasan tentang rahmat Tuhanmu kepada hambanya Zakaria, yaitu tatkala ia berdoa kepada Tuhannya dengan suara yang lembut. Zakaria berkata, wahai Tuhanku, sesungguhnya tulangku telah lemah dan kepala bersinar dengan beban, dan aku belum pernah kecewa dalam berdoa kepadamu, wahai Tuhan. Ayat-ayat ini bercerita tentang doa Nabi Zakaria alaihissalam, salah satu nabi dari Bani Israel. Ayat ini dimulai dengan kaf ha ya ain shad, yaitu kumpulan huruf yang tidak punya arti, hanya Allah yang mengetahui artinya. Tapi menurut Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, 4 huruf itu adalah singkatan dari nama-nama Allah, yaitu kaf artinya Malik, Maharaja, ha Allah ya Al-Aziz Maha Perkasa, dan shad Al-Musawwir artinya Maha Memberi Rupa. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu juga mengatakan yang sama. 4 huruf itu adalah singkatan dari nama-nama Allah, yaitu Al-Habir artinya Maha Besar, Al-Hadi Maha Memberi Petunjuk, Al-Aziz Maha Perkasa, dan As-Sadiq Maha Benar. Ayat ini secara tidak langsung mengajarkan cara berdoa, yaitu menyebut-nyebut nama Allah dalam berdoa. Nabi Zakaria gelisah sebab umur sudah memasuki 120 tahun dan istrinya Elizabeth 98 tahun tapi belum dikaruniai anak. Tulang-tulangnya telah rapuh, rambutnya memutih total, dan istrinya juga mandul. Zakaria berdoa dengan suara yang lembut memohon kepada Allah agar diberikan keturunan laki-laki. Penerus risalah kenabian, sebab dalam keluarga besarnya tak ada yang pantas menjadi penerus. Mengapa ia berdoa dengan suara lembut? Sebab ketika berdoa memang demikian. Suara lembut juga dimaksudkan agar tidak ditertawai orang. Tidak pantaslah manusia 120 tahun dengan istri manusia tua itu untuk meminta keturunan. Zakaria tetap berdoa sebab dia terinspirasi keajaiban Maryam yang diasuhnya bisa melahirkan anak tanpa suami. Maryam bisa melahirkan anak dengan kun fayakun, Allah tanpa seorang suami. Zakaria bersumpah tak akan kecewa dengan apa jawaban Allah atas doa-doanya. Sebab Zakaria adalah seorang hamba dan hambanya hanya boleh memohon dan tidak boleh memaksa. Seorang hamba harus tunduk kepada kehendak Allah, bukan sebaliknya, menundukkan Allah dengan kehendaknya. Hadirin yang saya muliakan, ternyata Allah benar-benar mengabulkan doa Zakaria. Ketika ia sedang sholat dalam mihrab tempat yang dibawa khusus untuk ibadah, mereka memberitahu bahwa Allah akan memberikan keturunan laki-laki yang bernama Yahya. Peristiwa ini juga menunjuk secara tidak langsung bahwa berdoa yang paling makbul adalah ketika sholat, dan mereka juga amat suka mendekati orang-orang yang sedang sholat. Hadirin, bersabarlah dalam menunggu jawaban doa. Nabi Zakaria baru diberi keturunan setelah melewati usia 120 tahun. Nabi Musa alaihissalam juga terus berdoa tanpa henti untuk menghancurkan Fir'aun, dan penguasa zalim itu baru tenggelam di laut secara mengenaskan 40 tahun sesudahnya. Hadirin Nabi yang tidak punya dosa harus bersabar menunggu jawaban doa sekian 20 tahun. Maka pantaslah bagi kita yang banyak dosa untuk lebih lama bersabar menunggu jawaban doa. Hadirin yang saya muliakan, ketika Dr. Jalaluddin Rahmat meninggal dunia karena COVID-19
agar ada tambahan pahala untuk beliau di alam sana. Dalam buku itu terdapat kisah yang amat menarik. Jadi ada dua raja, yang satu zalim dan yang satu soleh. Suatu hari raja yang zalim terkena penyakit dan menurut tabib obatnya hanya satu, yaitu ikan X. Tapi sayang, saat itu tidak ada musim keluar ikan jenis itu, sehingga tidak ada harapan hidup bagi sang raja pada hari yang lain. Raja yang soleh sakit dan obatnya juga satu, yaitu ikan jenis yang sama. Dan pada saat itu musim keluarnya ikan jenis itu. Ternyata raja yang zalim sembuh sebab Allah menyuruh malaikat untuk mengirim ikan itu keluar, walaupun di luar musimnya. Sedangkan raja yang soleh meninggal dunia. Sebab saat itu Allah menyuruh malaikat agar mengirim ikan jenis itu kembali ke sarangnya. Malaikat bilang geger, mengapa raja zalim justru doanya terkabul, sedangkan doa raja yang soleh tidak terkabul? Ada jawaban dari Allah. Raja yang zalim memiliki sedikit kebaikan, maka Allah memberikan kesembuhan sebagai bonus atas kebaikannya itu. Sehingga ketika mati kelak sudah tinggal dosanya yang dibawa. Sebaliknya, raja yang soleh memiliki dosa yang sedikit, maka Allah memberikan musibah, doanya tidak terkabul dan meninggal dunia agar dosanya habis. Dan ketika meninggal, ia hanya membawa kebaikan tanpa dosa sama sekali. Hadirin, bisa juga orang dunia banyak berdosa segera dikabulkan doanya, sebab Allah tidak senang mendengar rintihan. Sedangkan untuk orang yang soleh, Allah tidak mengabulkan doanya agar terus berdoa, sebab Allah amat senang mendengar suara orang yang dicintai.